karena ada bakteri di dalam rongga mulutnya, kurangnya kebersihan rongga mulutnya. Kemudian bakterinya utamanya itu akan berkembang biak selama minimal itu 6 bulan. Maka dianjurkan ke dokter gigi itu tiap 6 bulan sekali. Semangat pagi, halo sahabat Hermina semuanya, salam Hermina. Pada kesempatan kali ini, kita akan berjumpa lagi di podcast Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Hana, dokter umum di IGD Hermina Wonogiri. Hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Dr. Gigi Arlanda Diane Mahendra. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dok. Nah, karena kita sudah kedatangan seorang dokter gigi, tentunya teman-teman tahu dong apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik kesehatan gigi dan mulut dengan tema Ayo Periksa Gigi ke Dokter Gigi. Let's go to dentist. Nah, selanjutnya kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan gigi dan mulut dengan Dr. Arlanda. Halo, Dokter. Halo, Dok. Selamat pagi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana, Dok, kesibukannya belakangan ini? Untuk kesehariannya, praktik di Hermina dari hari Senin sampai dengan Rabu pukul 8 pagi sampai 12 pagi. Untuk pasiennya lumayan ya di Hermina ini, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Dok. Jadi mostly ketemu pasien ya, Dok, kesehariannya. Oke, sebelum kita membahas mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut, kita perlu tahu dong kenapa sih kita harus belajar dan juga kenapa sih kita harus mengetahui mengenai masalah kesehatan gigi dan mulut dan juga tentang tema kita, kenapa kita harus periksa ke dokter gigi. Kira-kira apa tujuannya tuh, Dok? Ya, jadi gini, untuk tujuan dari tema kita pada pagi hari ini, ayo periksa gigi ke dokter gigi, let's go to the dentist, itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap ke dokter gigi minimal tiap 6 bulan sekali, ataupun ada keluhan ataupun tidak ada keluhan, seperti itu, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut untuk diri sendiri. Oke, jadi supaya lebih meningkat ya, Dok, awareness-nya. Nah, selanjutnya kita akan belajar dulu nih, yang basic-basic dulu, Dok. Biasanya kan kita mulai belajar dari anatomi dulu ya, Dok. Nah, kira-kira apa aja sih, Dok, bagian-bagian dari rongga mulut yang kita miliki ini? Ya. Jadi untuk bagian-bagian rongga mulut, ini tentunya ada bagian-bagiannya. Yang pertama dari luar, itu ada bagian mulut. Mulut itu untuk pengecapan, kemudian bagian dalam itu ada lidah. Lidah itu untuk perasa, kemudian bagian dalamnya lagi ada gigi. Nah, gigi nanti ada berbagai macam gigi. Macamnya ada gigi seri depan, kemudian ada gigi taring, kemudian ada gigi premolar atau gigi geraham kecil, kemudian ada gigi geraham besar atau molar. Berarti itu tadi jenis-jenis dari giginya ya, Dok? Ada gigi geraham, gigi seri, lumayan banyak ya, Dok, ternyata. Kita selama ini kan taunya cuma yaudah gigi aja, gitu. Nah, kemudian, Dok, selanjutnya, kan gigi tuh sesuai yang tadi Dokter Arlanda bilang banyak jenisnya, bentuknya juga beda-beda ya, Dok? Kira-kira apa sih, ada perbedaan fungsi atau gimana gitu, Dok? Ya, tentunya untuk bermacam-macam gigi itu fungsinya berbeda, kemudian bentuknya juga berbeda. Untuk yang pertama akan saya jelaskan, itu ada gigi seri. Gigi seri itu gigi depan, utamanya untuk fungsinya itu adalah untuk memotong makanan atau menggigit makanan. Nah, itu untuk bentuknya seperti pipih. Kemudian ada gigi taring. Gigi taring itu bentuknya yang lancip kayak taring. Nah, itu berfungsi untuk mencabik makanan atau merobek makanan. Tuh. Kemudian ada gigi premolar atau gigi geraham kecil. Itu tentunya ada 2 tonjolan biasanya, tonjolan yang depan sama yang belakang. Nah, itu fungsinya untuk menghaluskan makanan. Kemudian ada gigi molar atau gigi geraham besar, itu yang belakangnya premolar atau geraham besar biasanya disebutnya. Itu fungsinya juga hampir sama dengan premolar, itu untuk menghaluskan makanan yang lebih halus. Gitu. Oke, masing-masing jumlahnya tuh ada berapa ya, Dok? Kalau untuk gigi? masing-masing jumlahnya gigi itu ada bermacam-macam. Untuk usia anak-anak itu ada gigi anak-anak. Nah, untuk jumlahnya gigi anak-anak itu ada 20 normalnya.
Kemudian untuk gigi dewasa itu ada 32. Kemudian itu tergantung juga antara usia dan diri sendiri, seperti itu. Oke deh dok. Nah terus dok, masalah gigi kan sebenarnya banyak ya dok. Iya. Maksudnya kayak anak-anak, remaja juga nanti beda, orang tua juga nanti beda. Masalah utama nih tentang kesehatan gigi itu apa aja sih dok berdasarkan usia-usia masing-masing? Jadi masalah utama pada anak tadi ya dok ya, masalah utama kesehatan gigi dan mulut untuk anak itu seperti persistensi gigi sulung. Persistensi gigi sulung itu adalah kesundulan gigi. Nah, kesundulan gigi itu antara gigi anak-anak dan gigi dewasa akan berganti dari gigi anak-anak ke gigi dewasa. Nah, untuk bunda-bunda di rumah, segera periksakan anak-anak ke dokter gigi. Kemudian ada kesehatan gigi dan mulut utamanya pada remaja. Untuk remaja, itu masalah utamanya adalah gingivitis. Nah, gingivitis ini adanya karang gigi, penumpukan karang gigi. Maka segera untuk dibersihkan karang giginya ke dokter gigi, seperti itu. Kemudian untuk remaja dan dewasa, ini juga hampir kebanyakan utamanya adalah gingivitis juga. Gingivitis itu penumpukan dari karang gigi. Untuk segera diperiksakan ke dokter gigi untuk pembersihan karang gigi atau scaling itu. Kemudian untuk masalah kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil dan ibu menyusui, itu masing-masing kalau ibu hamil kan kebanyakan hormonnya naik ya dok ya. Nah itu kebanyakan ada tergantung mood juga. Terus kemudian pembersihan giginya kurang baik, seperti sikat gigi jadi males, kemudian sering minum minuman yang asam, manis kayak gitu. Nah itu suatu dari faktor utama penyebab kesehatan gigi dan mulutnya pada ibu hamil itu. Nah itu kalau bisa segera dihindari. Terus kemudian periksa ke dokter gigi itu minimal tiap 6 bulan sekali. Kalau di ibu hamil biasanya ada gusinya ada kayak benjolan dikit dok. Di bagian gusinya itu namanya epulis gravidarum. Itu karena hormon dari ibu hamilnya itu gitu. Terus kemudian untuk dari ibu hamil juga sering terjadinya gingivitis kehamilan, itu sering terjadi. Kemudian untuk ibu hamil biasanya boleh nggak sih dok untuk pergi ke dokter gigi saat hamil? Boleh. Untuk ibu hamil disarankan pada trimester kedua. Ya, untuk tindakan itu amannya di trimester kedua, bulan keempat sampai 6 gitu. Karena itu kan janinnya mulai berkembang. Nah, terus kemudian kenapa nggak boleh ke dokter gigi saat hamil? Itu ditakutkannya nanti ketika tindakan akan jadi kontraksi. Kan ada suara bunyi-bunyinya agak bising dikit. Nah, itu takutnya nanti jadi kontraksi. Tapi untuk amannya itu di trimester kedua gitu. Usia 4 sampai 6 bulan atau ditunda setelah melahirkan, seperti itu. Kemudian untuk ibu menyusui itu tentunya kan juga tergantung moodnya ibu menyusui juga. Kemudian ibu menyusui itu juga capek biasanya. Nah itu harus kita tingkatkan untuk kurangnya dari kalsium dari ibu menyusui itu. Ibu menyusui juga harus banyak gizi, asupan gizinya itu juga harus banyak, terutama kalsium. Seperti ibu menyusui juga harus meningkatkan makan makanan yang sehat dan bergizi, sayur-sayuran dan buah-buahan sama susu gitu. Kemudian masalah pada ibu menyusui itu juga tentunya pada anak itu juga harus dibersihkan. Pada anak bayi ataupun bayi balita itu untuk membersihkan selalu pada rongga mulutnya bayi itu dengan kasa yang dihangatkan, kasa yang dikasih air hangat, kemudian dibersihkan di bagian rongga mulut si bayi tersebut. Kemudian. Oke dok. Kalau yang terakhir nih dok, kalau di orang tua kan juga biasanya ada masalah gigi juga ya dok. Itu apa aja sih dok kalau di orang yang udah tua? Nah, ini untuk di usia lansia ya, lanjut usia itu biasanya masalah kesehatan gigi dan mulutnya itu ada sisa akar gigi. Itu kebanyakan sisa akar di gigi atau orang Jawa itu menyebutnya tunggak. Nah, itu sisa akar gigi itu harus dicabut karena kalau tidak dicabut akan
Pertama, bikin bau mulut. Kedua, bikin infeksi giginya dan gusinya. Kemudian untuk pencabutan sisa akar gigi, misalkan sudah dilakukan pencabutan sisa akar gigi, misalkan ompong, tidak ada giginya, bisa dibuatkan gigi tiruan gitu. Nah, jadi teman-teman, sahabat Hermina sekalian, jangan lupa ya untuk periksa ke dokter gigi minimal berapa dok? 6 bulan sekali. Dan nanti untuk bunda-bunda bisa bawa mungkin anak-anaknya untuk periksa, bisa ke dokter gigi Arlanda di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Nah, kemudian dok, tadi kan kita udah belajar tentang masalah-masalah apa aja sih yang terjadi gitu, yang bisa terjadi di gigi kita. Prosesnya tuh gimana sih dok sampai bisa terjadi suatu masalah gigi, baik itu gingivitis ataupun yang lain-lainnya? Jadi, untuk proses terjadinya penyakit gigi dan mulut itu ada berbagai macam tentunya. Untuk yang saya sebutkan di sini, untuk secara umumnya, yang pertama ada karies atau gigi berlubang. Karies atau gigi berlubang ini tentunya bisa terjadi pada anak-anak ataupun usia dewasa ataupun lansia. Nah, di sini bisa terjadi karena kurangnya kesehatan gigi dan mulut, kesadarannya untuk menyikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan pagi sama malam sebelum tidur. Kemudian untuk karies atau gigi berlubang ini, proses terjadinya itu karena ada bakteri di dalam rongga mulutnya, kurangnya kebersihan rongga mulutnya. Kemudian bakterinya utamanya itu akan berkembang biak selama minimal itu 6 bulan. Maka dianjurkan ke dokter gigi itu tiap 6 bulan sekali. Gitu, karena adanya perkembangbiakan dari bakteri rongga mulut, seperti itu. Oke, berarti cukup lama memang ya dok, 6 bulan sekali, jadi harusnya bisa ya dok untuk datang ke dokter gigi supaya dicek giginya juga. Nah, nanti bisa ke dokter gigi spesialisasi masing-masing, tapi kalau misalnya teman-teman bingung atau perlu pembersihan karang gigi aja bisa kok ke dokter Arlanda, dokter gigi umum. Nah, kemudian yang terakhir nih dok, tadi kan kita udah membahas banyak hal mengenai kesehatan gigi dan mulut. Tentunya yang paling penting adalah gimana cara kita merawat gigi kita. Mengenai cara pemilihan sikat gigi, kan belakangan ini nih banyak katanya perlu yang kecil lah atau yang apalah gitu. Terus cara menyikat gigi itu gimana sih dok sebenarnya yang paling benar? Oke, jadi ini akan saya demokan ya cara menyikat gigi yang benar, kemudian cara pemilihan sikat gigi. Oke. Jadi ini tadi untuk gigi, masing-masing gigi kan ada gigi seri depan ini, kemudian ada gigi taring, kemudian ada gigi premolar atau gigi geraham kecil, kemudian ada gigi geraham besar. Kemudian untuk cara pemilihan sikat gigi, tentunya pilih sikat gigi yang bergelombang, bulunya bergelombang, disesuaikan usia. Kemudian kalau bisa di belakangnya ini ada untuk menyikat lidah seperti itu. Kemudian tangkainya yang kuat, tangkai untuk pegangan sikat giginya. Kemudian untuk pasta gigi, nah pasta gigi itu sebaiknya memilih yang mengandung fluoride untuk pencegahan gigi berlubang. Sebenarnya semua pasta gigi itu baik asalkan ada kandungan fluoride-nya tersebut untuk pencegahan gigi berlubang, seperti itu. Kemudian untuk cara penyikatan gigi yang benar itu dari gusi ke gigi ya, dari merah ke putih seperti bendera merah putih itu. Kemudian dari gusi ke gigi bulat-bulat, kemudian dari arah depan dulu, kemudian untuk gigi yang bawah itu dari gusi ke gigi bulat-bulat, kemudian dengan gerakannya pelan-pelan saja. Biasanya kan ada yang cepat sekali, bersemangat sekali ya. Kemudian untuk yang gigi belakang sama, dari gusi ke gigi bulat-bulat. Kemudian yang bawah dari gusi ke gigi juga sama, bulat-bulat dari gusi ke gigi belakang kiri atas. Kemudian yang bawah juga bulat-bulat dari gusi ke gigi gitu. Kemudian untuk bagian dalamnya itu dengan gerakan mencongkel ya, untuk sisa-sisa makanannya agar keluar semuanya gitu. Kemudian jangan lupa disikat lidahnya minimal 1 kali gitu. Gitu. Biasanya kan pada lupa untuk menyikat lidah. Bener. Kemudian untuk tambahan, kalau misalkan habis sikat gigi itu kan biasanya ada yang pakai obat kumur, itu juga silakan kalau pakai obat kumur. Jadi obat kumur itu macamnya ada 2, yang
antiseptik sama non antiseptik. Gitu. Kalau yang antiseptik untuk yang luka. Tapi kalau yang non antiseptik itu yang tidak ada lukanya. Gitu. Terus untuk tambahannya juga orang-orang kan di sela-sela gigi biasanya pakai tusuk gigi ya. Nah, kalau bisa itu dihindari sekarang, mulai dari sekarang dihindari atau diberhentikan gitu. Kalau bisa pakai dental floss atau benang gigi gitu di sela-sela giginya. Oke. Kemudian untuk perawatannya, berkunjung ke dokter gigi minimal tiap 6 bulan sekali, mau ada keluhan ataupun tidak ada keluhan. Oke deh. Jadi tadi kita udah belajar banyak nih sama Dokter Arlanda. Yang pertama tentang bagian-bagian gigi dan lain-lain. Dan yang paling penting, teman-teman itu harus menjaga kesehatan giginya ya dok, dengan sikat gigi 2 kali sehari. Dan meskipun sudah melakukan itu, tetap harus periksa ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali ya dok. Karena kan kita juga sikat gigi terbatas ya. Kadang-kadang ada bagian-bagian yang nggak kejangkau gitu. Jadi jangan lupa periksa ke dokter gigi. Nanti teman-teman bisa menemui Dokter Arlanda di Rumah Sakit Hermina Wonogiri dari hari Senin sampai hari Rabu jam 8 sampai jam 12 ya dok. Nanti kita bisa teman-teman bisa konsul-konsul ke Dokter Arlanda dan juga menangani masalah-masalah giginya gitu dok. Nah selanjutnya ada closing statement nggak nih dari Dokter Arlanda atau udah cukup dok? Sudah cukup. Sudah cukup ya? Oke deh, terima kasih banyak Dokter Arlanda atas ilmunya. Hari ini kita belajar banyak dan semoga dengan podcast ini tujuannya bisa tercapai. Jadi teman-teman lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan juga mulut sahabat Hermina sekalian. Dan jangan lupa tadi, let's go to dentist. Jangan lupa periksakan gigi kalian ke dokter gigi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.